Pro dan juga kontra pasti akan terjadi di pemilu 2024 di mana terdapat 3 calon presiden Indonesia. Dan dari ketiga calon tersebut pasti akan ada pro dan juga kontra, di mana mereka semua memiliki kelemahan, dan salah satunya adalah kelemahan dari 03 banyak sekali yang memberikan notis bahwa Jawa Tengah 10 tahun masih miskin. Hal yang sama diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap pasangan 03 mengenai Jawa Tengah, karena memang tidak bisa dipungkiri selama 10 tahun nama dari Ganjar Pranowo memegang Jawa Tengah. Lalu apa memang benar Provinsi Jawa Tengah memang sangat miskin sampai-sampai Ganjar Pranowo gagal membawai Jawa Tengah? Dimana kalau kita melihat fakta yang terjadi, nama dari Ganjar Pranowo memasuki atau menjadi gubernur Jawa Tengah semenjak pada tahun 2013 sampai saat ini, walaupun saat ini telah selesai teman-teman. Dan kalau kita berbicara mengenai tingkat kemiskinan pada tahun 2013 sampai di tahun 2023 selalu mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2019 menjadi titik terendah tingkat kemiskinan, lalu 1 tahun kemudian waktu COVID-19 itu meningkat, tetapi meningkatnya kemiskinan di Jawa Tengah tidak lebih parah daripada tahun 2013, sehingga hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman. Seakan-akan kalau kita berbicara tingkat kemiskinan, nama dari Ganjar Pranowo sangat berhasil mengatasi Jawa Tengah. Tapi kenapa banyak orang mengatakan bahwa Jawa Tengah masih miskin? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya banyak sekali masyarakat Indonesia tidak melihat prosesnya, tetapi mereka melihat mengenai gaji ataupun UMR yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Memang tidak bisa dipungkiri, kota-kota yang berada di Jawa Tengah mempunyai harga yang di bawah atau harga yang lebih murah daripada di ibu kota teman-teman. Bahkan kalau kita melihat persentase kemiskinan di Jawa Tengah walaupun mengalami penurunan, tetap lebih tinggi daripada tingkat nasional. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Provinsi Jawa Tengah merupakan kota ataupun provinsi termurah di Indonesia, seperti ada kota Solo maupun kota Yogyakarta yang makanannya sangat murah teman-teman, dan hal itu bisa dinikmati oleh warga Solo maupun warga Yogyakarta yang ada ataupun yang tinggal di sana. Dan ini menjadi rahasia umum, ketika UMR Jawa Tengah mempunyai UMR yang sama seperti ibu kota, maka dapat dipastikan harga makanan di sana juga akan sangat mahal ya teman-teman, sama seperti harga makanan yang ada di ibu kota. Dan itu menjadi suatu relevan yang seharusnya semua orang mengetahuinya, tetapi tidak semua orang mengotisnya. Bahkan kalau kita berkacamata pada ibu kota Indonesia yang berada di kota Jakarta, nama dari Anies menjabat pada tahun 2017 sampai 2022. Dan kalau kita berbicara mengenai kurva kemiskinan, pada saat sebelum COVID memang sempat mengalami penurunan, tetapi waktu COVID itu terjadi langsung mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di ibu kota Jakarta jauh lebih tinggi daripada 2017. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan nama dari Anies Baswedan kalau berbicara tingkat kemiskinan jauh lebih gagal daripada Ganjar Pranowo. Tapi kenapa banyak orang menyerang Ganjar Pranowo, sedangkan nama dari Anies mempunyai track record yang lebih parah ya teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar, karena semua ini diambil dari data ataupun fakta yang terjadi di lapangan ya teman-teman. Dan kalau boleh tahu bagaimana respon dari teman-teman ketika melihat fakta ini, coba dong tolong tulis di kolom komentar.